Halo semuanya, selamat datang di Segalpop edisi kedua hari ini. Perkenalkan, saya Felix, host acara Segalpop hari ini. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidup tentang perjalanan karir beliau hingga sampai saat ini. Please welcome Bapak Hendro Susilo yang akrab sapa dengan Kolek. Terima kasih, Felix. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk latihan bikin podcast. Jadi ini adalah tren zaman sekarang. Yang karena ini adalah pertama kalinya. Tentunya akan banyak hal yang bisa diperbaiki. Jadi kalaupun ada masukan, ada saran, silakan tulis di kolom komen di bawah ini ya guys. Terima kasih. Oke, terima kasih Openg sudah bersedia hadir di podcast Segalpop hari ini. Di sini kita akan ingin mengenal Pak Openg lebih dalam lagi. Apakah boleh diceritakan Pak Openg mengenai sejarah awal perjalanan karir Pak Openg hingga sampai saat ini? Oke, saya lagi coba flashback perjalanan karir. Saya itu mulai join tahun 97. Jadi saya dulu Trisakti, saya join tahun 97. Ketika itu perusahaan ini baru ada satu gudang di Sunter. Ya. Dan jumlah rekan kerjanya pun saya ingatnya sekitar 20-an. Duduk dari awal nih, Pak. Ya. Kemudian dengan kerja keras bersama, akhirnya kita punya cabang di Surabaya, kemudian di Makassar, dan seterusnya. Sampai sekarang saya sangat bersyukur bahwa dengan bantuan tim yang bekerja sangat keras, sudah ada 13 tahun. Stefan ya, Pak. Ya. Wow. Jadi kalau karir saya sendiri karena zaman itu masih sangat tradisional dengan keluarga. Jadi boleh dibilang jenjang karir itu kita melakukan apapun yang kita bisa. Jadi zaman itu saya ingat tidak ada sebutan spesifik nama jabatan, job desk-nya apa. Tapi semua orang punya satu semangat bahwa apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, jadi pada waktu saya join, saya ingat saya di gudang itu bikin faktur penjualan. Ya. Jadi sambil bikin faktur penjualan, ketika ada bongkar barang, saya ikut melihat. Di situ saya juga punya gambaran tentang jenis barang yang tiap hari saya input, saya ketik itu modelnya seperti apa. Jadi berlanjut lagi, ini berasal dari negara mana. Kemudian saya juga diberi kesempatan untuk di bagian progresi. Tentu juga data entry. Di situ saya berkesempatan untuk mempelajari bahwa supplier mana, musimnya kapan, term of payment-nya gimana, dan seterusnya. Setelah itu, saya juga pernah diberi kepercayaan di bagian keuangan. Jadi, bagian keuangan itu ya mengatur jadwal pembayaran. Pada zaman itu semua serba manual. Jadi, saya ingat pada waktu itu kita kalau ngedeal falas itu masih per telepon. Falas itu valuta asing. Nah, jadi form transfer pun tulis tangan. Kemudian berkembang lagi ada namanya internet banking. Ya, tapi itu belakangan. Nah, kemudian secara kebutuhan ketika ada rencana buka cabang, saya bersama tim pun mencoba. Jadi kalau itu tadi yang dimaksud perjalanan karir, saya
bercerita bahwa itu adalah perjalanan hidup yang saya jalani tanpa tahu itu namanya karir. Depan mata adanya apa, ya saya jalanin. Mana yang bisa kita kembangkan, ya kita coba. Mana hal yang bisa diperbaiki, ya kita coba perbaiki. Sampai sekarang. Jadi, moga-moga itu bisa menjawab pertanyaan mengenai karir yang dipakai. Ya, menarik ya Kak Openg ya. Jadi Openg cerita dari perjalanan Kak Openg dari tahun 97 sampai saat ini. Nah, boleh di-sharing juga kok. Prinsip hidup apa yang Kak Openg pegang selama ini dalam perjalanan karir Kak Openg? Oke, jadi prinsip cara berpikir yang selalu saya jalanin adalah kita berusaha maksimal. Berusaha maksimal, kemudian apapun hasilnya, kita terima. Kalau memang hasilnya belum sesuai yang diharapkan, kita berusaha lagi maksimal. Oke. Jadi yang kita bisa maksimalkan adalah usahanya. Ya, hasil itu kadang-kadang bisa meleset dari yang kita targetkan. Nah, yang prinsip kedua lagi adalah semua penilaian berbasiskan data. Jadi maksudnya begini, dalam posisi saya sekarang, saya dibantu oleh teman-teman lebih banyak mengidentifikasi, kemudian merencanakan. Dalam mengidentifikasi itu kita mencari potensi bibit atau pengembangan bisnis. Dalam proses identifikasi itu, biasanya data yang masuk adalah selain data objektif, ada data dari informasi. Jadi ketika kita membuat keputusan, tentunya pertimbangan utama adalah data objektifnya. Yang contoh, ketika ada rencana bahwa kita mau membuka cabang di kota A, kita akan mencari informasi tentang data jumlah penduduk, data per kapita, data existing customer, data kompetitor. Nah, itu semuanya data. Ketika kita mempersiapkan SDM untuk bekerja bersama di cabang tersebut, kita juga mengevaluasi berdasarkan data yang ada di database kita. Oke. Jadi ketika ada informasi bahwa potensi si A adalah, kita akan cross-check. Misalnya kalau untuk bagian marketing, kita akan cross-check dengan hasil kinerja penjualannya. Hasil kinerja penjualan itu bisa omsetnya, bisa pengembangan customer, dan lain-lain. Jadi kita memutuskan analisa berdasarkan data. Hal lain yang menurut saya juga prinsip adalah kita berusaha memberi contoh. Oke. Jadi ada satu teori bahwa Ya. memberi nasihat itu gampang. Menjalani nasihat yang kita berikan ke orang lain untuk kita jalanin sendiri, itu yang tidak gampang. Oke. Jadi ketika posisi umur sudah segini dan lebih banyak diajak untuk pengembangan bisnis, biasanya kita bilang ke tim bahwa bekerja itu harus rajin, bekerja itu harus teliti. Jadi ketika kita ngomong begitu, kita juga mendefinisikan ke kita sendiri bahwa rajin itu apa. Rajin itu bisa jadi datanya adalah datang tepat waktu, pulang melebihi waktu. Kalau datang tepat waktu, pulang tepat waktu, standar namanya. Ya, nah.
ketika kita bilang harus teliti, ya kita mulai dari kita sendiri dulu bahwa teliti itu apa? Menjalankan kesepakatan sesuai apa yang sudah disepakati. Itu ya teliti kan. Nah, jadi beberapa hal yang saya rasa itu sudah berjalan dan moga-moga bisa terus berjalan. Baik. Berarti dari prinsip-prinsip yang Pak Apen tadi jelaskan, objektivitas dan memberikan contoh itu poin penting dalam perkara sama ini. Sungguh menarik. Nah, membahas tentang tadi Ko Apen bilang pembukaan atau ekspansi pasar. Sedikit kita bahas tentang perusahaan yang Ko Apen yang kita tahu bahwa pada tahun 2022 PT Segar Gemilang Indonesia atau SGI mencetak sejarah menjadi perusahaan importir buah pertama yang melantai di bursa saham. Nah, boleh diceritakan Pak kisah awal SKI dan harapan-harapan Pak Apeng untuk tahun-tahun mendatang untuk SKI? Oh. Sebelum saya jawab, saya tanya balik dulu ya. Boleh minum dulu nggak? Oh boleh, boleh Pak Apeng. Saya izin minum juga Pak Apeng. Oke. Waktu merencanakan IPO, kita itu punya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Ya. Tadi di awal saya kemukakan bahwa kita ini bekerja untuk mengembangkan. Ketika ada kesempatan, kita mengembangkan. Jadi pada waktu kita memutuskan untuk IPO, tujuan jangka pendeknya adalah kerapihan administrasi. Karena saya beberapa kali baca koran perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, revenue-nya, perkembangan bisnisnya. Terus saya bandingkan dengan SKI. Kok rasanya ini bisa ini? Kan ketika itu kita juga melakukan perbaikan kerapian administrasi. Karena persyaratan IPO kan dari surat-surat legal, dari administrasi perpajakan, itu harus memenuhi kriteria dari bursa OJK. Nah, jadi kita merasa ini kita bisa nih. Akhirnya kita coba. Dan kenyataannya bisa. Tujuan jangka pendek kedua adalah pada waktu IPO, kita jadi punya pilihan untuk menghargai dan mempertahankan orang-orang terbaik yang ikut mengembangkan perusahaan. Karena salah satu tujuan IPO itu kita ada program ESA, itu penghargaan kepada orang-orang yang berkontribusi dengan saham. Wah. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita melakukan IPO. Tujuan jangka panjangnya begini. Kita mau mengembangkan bisnis. Pengembangan bisnis itu kan paling bagus dilakukan oleh orang yang sebagai pemilik perusahaan. Itu ya. Jadi kita merasa bahwa orang yang paling efektif, paling berusaha untuk mengembangkan bisnis adalah pemilik perusahaan. Jadi dengan adanya IPO ini, orang-orang yang sudah terbukti berkontribusi terhadap kemajuan SKI, itu sekaligus menjadi pemilik perusahaan secara legal. Dan rata-rata teman-teman tim itu usianya jauh lebih muda daripada saya. Jadi secara fisik, secara kemampuan, tentu melebihi saya. Nah, orang-orang inilah yang menjadi pemilik perusahaan secara legal yang nantinya akan sangat berpotensi untuk mengembangkan perusahaan. Jadi harapan kedepannya itu. Iya. Oke. Thank you Pak Apeng.
Topeng kita sudah banyak membahas tentang perkembangan perjalanan karir dan perusahaan. Nah, sedikit nih Kopeng, kita pengen mengetahui juga nih perjalanan kehidupan Kopeng. Adakah hal-hal yang berkesan dari kehidupan Kopeng di saat masa kecil hingga sampai sekarang ini? Wah, ini saya jadi nostalgia. Berkesan itu semuanya berkesan sih. Jadi, oke, saya lahir di Pontianak, SD di Pontianak, Yes, SMP di Pontianak, SMA saya di Malang, di Malang ya, ya, Kopeng ya. kuliah di Jakarta. Ya. Kalau mengenang zaman sekolah, saya lagi coba flashback. Zaman itu yang berkesan apa ya? Zaman itu yang berkesan saya rasa aktivitas fisik. Ya, zaman itu semua begitu sederhana. Sederhana artinya kita ke sekolah pun jalan kaki. Karena memang semua jalan kaki. Bukan karena jalan kaki itu orang susah juga. Karena semuanya begitu. Itu tahun tahun 80-an. 80-an ya. Ya. Kalau selesai sekolah, ngumpul sama temen. Temen sesama SD. Ya, Ya. Kegiatannya apa? Kegiatan fisik. Kala itu tahun 80-an. Sekolah, jalan kaki, pulang sekolah ya main sama temen, main petak umpet, panjatin pohon tetangga, olahraganya juga lari. Bisa jadi waktu itu kalau hujan, ya main hujan lari-lari. SMP, zaman itu lagi getol-getolnya, kalau orang Pontianak bilang pangsia. oh, Komcia. Ya, jadi nongkrong di depan rumah temen, kelilingan naik motor. Ya. Kemudian SMA-nya saya di Malang. Malang di asrama, jam belajar diatur, jam ibadah diatur, jadi kedisiplinannya diatur. Setelah itu saya di Trisakti, teknik industri. Zaman itu teknik industri adalah jurusan yang baru. Ya, jadi zaman itu saya keterimanya di situ sampai saya lulus tahun 97, ya sudah saya kerja sampai sekarang. Oke. Ya, Kopeng sudah perjalanan karir dan kehidupan Kopeng dari masa kecil hingga saat ini sudah dijelaskan dengan baik. Mungkin kami di sini juga pengen tahu loh, apa arti sukses dan bahagia bagi seorang Kopeng? Saya juga masih mencari sih arti sukses itu apa. Ya, jadi mungkin kita bisa mencoba jalanin dan nanti kalau sama-sama udah ketemu, oh ini loh namanya sukses. Kalau bahagia, saya coba berpikir kejadian-kejadian yang bikin bahagia. Jadi bahagia tuh gini, kita lagi lapar, ketemu makanan, bahagia dong. Yes. Ya. Kita lagi lapar, ketemu nasi, tapi kita ngotot nggak mau makan nasi, maunya makan burger. Oke. Begitu ketemu nasi, kita nggak bahagia. Karena yang kita ekspektasi itu burger. Padahal apa solusinya ya sama. Di bidang kerja misalnya gini, kita bertekad pengembangan bisnis. Kita berhasil mengumpulkan rekan-rekan yang satu visi untuk coba membangun perusahaan. Itu sudah bahagia karena kita berhasil menemukan kebersamaan yang satu visi.
Kemudian ternyata perusahaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ketika kita memakai standar bahagia itu bahwa setiap pengembangan usaha itu harus jadi, harus cuan, ya kita nggak bahagia. Tapi kalau standarnya ini nyoba berhasil, itu udah bahagia. Tentu kita juga mengukur sih seberapa besar modal yang kita bersedia dipakai untuk pengembangan bisnis itu. Nah, jadi secara definisi, mungkin bahagia itu gini nih, bahagia itu kita mencapai atau mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan. Dengan cita-cita dan rencana yang masuk akal, Oke, yang tidak memaksakan. Nah, jadi itu yang subjektif. itu subjektif. Itu subjektif. Kita ke tempat kerja naik motor. Yes. Pertama naik online. Kita berusaha punya motor sendiri. Ketika kita mau sanggup beli motor yang bekas, bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau kita ngotot, kita mesti punya motor baru dengan cc tertentu. Ketika punya motor bekas, nggak bahagia. Tidak bahagia. Ya, jadi bikinlah rencana, bikinlah target, bikinlah perencanaan. Dan kita berusaha mencapai itu dengan spesifikasi yang realistis. Kira-kira begitu. Bahagia begitu. Nah, terakhir nih Kopeng. Kopeng sudah melewati fase-fase hidup sampai saat ini. Nah, boleh nggak kok dibagi pesan-pesan dari Kopeng untuk generasi muda yang akan tentu melewati fase ini, sehingga kami generasi generasi muda ini dapat terus maju dan berkembang ke depannya. Iya, ini mendadak gatel ini. Ya, jadi kalimat ini masuk ke kuping saya yang pertama adalah, lu udah tua bro. Iya, Ya. saya karena tadi kita membahas banyaknya anak-anak muda di perusahaan kita, sehingga ada semangat, ada fisik yang lebih kuat, semangat yang lebih oke. Nah, kita ada pesan dari Kopeng Iya, yang sudah pengalaman. sepanjang ngobrol tadi Iya, ya, saya rasanya biasa loh. iya. Kena pertanyaan ini, saya deg-degan. Ya, jadi saya berterima kasih ada Felix yang mengingatkan, umur lu udah segini loh. Lu ada pesan apa nggak? Gitu kan? Eh, Iya. jadi ini campur aduk ini antara memberi pesan atau kita saling belajar. Karena gini, saya kebetulan lahir di luar. Oke. Kebetulan. Jadi apa yang saya jalani bukan karena saya lebih tahu, tapi saya jalanin gitu. Ah, Ya. ya. Setiap masa itu ada ilmunya. Ya. Sebuah masa. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya sudah jalani belum tentu relevan dengan kondisi saat ini. Oke. Yang tadi saya sudah cerita adalah cara saya eh, menjalani lingkungan kerja, cara saya merencanakan dan menerima hasilnya. Kalau mengenai belajar, kayak hari ini saya belajar. Saya ngeblank tentang media sosial. Saya tidak ngerti sama sekali tentang dunia YouTube-YouTuber. Jadi saya pikir belajar itu bukan perkara umurnya lebih banyak atau umur lebih sedikit, tapi setiap zaman itu ada ilmunya. Dan kita harus berusaha untuk mengupdate dan saling belajar. Terus jadi. Jadi kalau tadi menjawab pesannya apa, ya kita saling belajar, saling bertanya, saling mengkritik, saling mengingatkan. Oh, oke. 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 Jadi
karena tadi Felix bilang ini pertanyaan terakhir. Jadi gantian saya yang nanya. Oke, silakan, Bapak. Ya. Siap menjawab. Felix join di perusahaan yang sekarang sudah berapa lama? Ya, Felix sudah join di perusahaan Segar Group sejak tahun 2018. Jadi sudah masuk tahun ke-6, 5 tahun 8 bulan. Kira-kira seperti itu, Bapak. Sebelumnya di mana? Saya sebelumnya seorang salesman mobil Toyota, yang mana Segar Group ini dulu adalah konsumen saya. Oh, oke. Jadi ketika Felix memilih mempertimbangkan tempat kerja, apakah cari tahu dulu mengenai tempat kerja itu? Atau jalanin sambil evaluasi apakah tempat kerja itu bisa mengakomodir cita-cita Felix? Ya, tentu jawaban saya adalah yang kedua. Saya mencari tahu dulu perusahaan ini dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini yang sudah bekerja di perusahaan Segar Group dalam waktu sekian lama. Dan Felix mengetahui bahwa orang-orang yang bekerja di Segar Group awet-awet, sehingga saya melihat positifnya adalah budaya perusahaan ini saya rasa cukup bagus dan karena membuat karyawan itu betah mau bekerja dan berusaha untuk terus memajukan perusahaan-perusahaan yang ada di Segar Group ini. Dan saya juga melihat juga dari teman-teman saya yang juga berkarir dalam Segar Group, selalu hal positif yang disampaikan. Jadi itu alasan saya berani mengganti profesi dan masuk ke perusahaan Segar Group. Jadi kalau satu kata itu reputasi dari orang yang sudah bersama-sama di tempat itu ya. Betul. Reputasi. Betul, Bapak. Oke. Nah, selama menjalani karir, menghabiskan waktu di Segar Group, apakah Felix juga merasakan hal yang sama seperti yang didengar sebelum memutuskan untuk join? Iya. Jujur, setelah saya 5 tahun lebih ini, itu melebihi ekspektasi saya. Melebihi ekspektasi saya karena tentu ada satu budaya yang saya kira yang saya sangat kagumi. Kita di sini mau maju bersama. Kita ada istilahnya adalah sebuah semangat yaitu maju bersama itu. Di mana di grup kita ini kita sama-sama maju untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik, di mana perusahaan akan dijadikan kendaraan untuk mencapai tujuan dari masing-masing karyawan tersebut. Jadi mungkin inilah yang dimaksud dengan filosofi Segar Group, yaitu adding value. Jadi adding value itu adalah kita berharap Segar Group ini bisa menjadi sarana kendaraan untuk setiap anggota yang percaya bahwa Segar Group ini bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Adding value itu bisa juga menambah nilai materi, itu sudah pasti. Bisa juga menambah nilai pengalaman. Bisa juga menambah nilai investasi. Jadi intinya adalah ketika setiap anggota, kita sebutnya anggota keluarga Segar Group, menghabiskan sebagian besar waktunya, tentu ada cita-cita, ada harapan yang mereka harapkan. Nah, jadi ini balik lagi ke prinsip bahwa pengembangan karir itu berdasarkan penilaian objektif. Jadi Felix sebagai generasi penerus yang tadi juga rasanya cocok dengan model ini. Kita harapkan ini terus dijalankan, dikembangkan, dan diceritakan ke rekan-rekan yang generasi selanjutnya. Nah, moga-moga nih
beberapa tahun ke depan, Felix akan diinterview oleh orang yang lebih muda. Dan ditanya, kok Felix, ini kan udah belasan tahun di sini. Ada pesan-pesan yang lu wariskan nggak kepada kita-kita? Saya merasakan pertanyaan tadi saya sampaikan. Jadi Iya. ini kita mengacu ke hukum alam. Ya, hukum alam itu apa sih? Coba perhatiin nih. Hukum alam itu baik tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup lainnya, Kak. Proses pertama itu tentu lahir. Setelah lahir dia belajar. Ya. Setelah belajar dia menghasilkan. Setelah menghasilkan dia berbagi. Setelah berbagi selesai. Sesimpel itu. Jadi hidup sesimpel itu. Nah, maksudnya gini. Kita lahir belajar namanya sekolah. Ya. Di luar sekolah, belajar apapun yang diajarin, ya kita pelajari. Pelajaran fisik, pelajaran di sekolahan, apapun kan, itu membuat ilmu pengetahuan, melatih fisik kita. Selesai belajar, orang sebut kita kerja. Kerja itu kan menghasilkan. Ya. Menghasilkan, bisa menghasilkan gaji, bisa menghasilkan pengalaman, ujung-ujungnya apa? Mengumpulkan. Menghasilkan. Ya. Setelah menghasilkan, ketika umur dia nyampe, apa yang kita hasilkan itu teorinya, kita harus berbagi. Kenapa? Karena secara fisik kita menurun. Iya. Tapi secara pengetahuan, secara pengalaman, karena kita sudah belajar dan menghasilkan, bertambah. Giliran yang muda yang belajar. Jadi ini yang juga menjadi cara berpikir, padahal ini sudah ditentukan oleh alam. Hubungannya ke sederhana ini. Kita punya visi bahwa di dalam sini, tadi Ko Felix juga bilang bahwa orang-orang di sini itu sudah bersama-sama belasan tahun. Iya. Artinya ada yang sudah melewati tahap menghasilkan itu. Ya. Jadi si orang ini diharapkan menyadari, bisa merasa, saya secara fisik udah waktunya nih, saya berbagi, bisa jadi pengalaman, bisa jadi waktu ke orang-orang muda. Yang secara fisik seperti saya pada waktu 20 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makin banyak yang punya visi kayak begitu. Teorinya dengan prinsip bahwa kita bersama-sama sebagai pemilik. Semua orang akan berusaha secara maksimal karena dia juga memiliki dan terus berkembang. Kira-kira begitu. Legacy continuously dari waktu ke waktu kita di sini yang konten maksudnya adalah generasi muda akan terus maju dan berkembang, kemudian nextnya akan diikuti oleh generasi muda selanjutnya. Ini yang Apeng jangka panjangnya, pengalaman perjalanan karir ini terus dibagi sampai ke generasi selanjutnya sehingga akan terus bertumbuh dari masa ke masa. Apakah seperti itu, Apeng? Saya memakai kalimat yang lebih cocok ya. Saya bukan punya visi itu. Saya hanya menjalani apa yang sudah ditentukan oleh alam, oleh Tuhan. Bahwa jalannya masih begitu. Saya menyadari hal itu dan saya mengikuti. Jadi itulah yang kita sama-sama sepakat. Jadi kita bisa sama-sama mengubah. Jadi ini akan menjadi satu pilihan yang kontinu. Baik. Ya, demikianlah sesi bincang-bincang kita dengan Ko Apeng selaku narasumber kita di edisi Segar Talk kedua hari ini. Sampai jumpa di edisi Segar Talk berikutnya. Salam sehat,
Salam segar.